Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Maulana, dan di sini saya akan bertanggung jawab melaksanakan sebuah tugas remedial yang telah saya dapatkan dari rekan nilai saya yang kurang dari KKM. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita mengerjakan soalnya dengan penjelasan. Jadi lanjut, soal pertama ini saya bacakan saja soalnya dikarenakan sudah malam dan juga tidak mempunyai apapun lagi. Saya bacakan, yaitu soal pertama, suatu jaringan memiliki IP address bernilai kita tulis yang diketahui dulu saja. IP address 200.100.13 200.100.13.23. Dikarenakan absen saya 23, maka di sini ditulis 23 ya. Dan diketahui prefiksnya 27. Nomor 1 ditanya, yaitu berapakah IP networknya. Nah, di sini caranya yaitu kita cari dari subnet masknya, yaitu diketahui 27, yang dimana saya sudah hafal, yang dimana subnet mask dari prefix 27 ialah 255 dan yang terakhir di objek terakhir ini 224. Nah, terus setelah itu mencarinya yaitu dengan cara 256 dikurangi objek terakhir di subnet mask. Jadi 256 dikurangi 224, hasilnya didapatkan 32. Jadi di sini didapatkan IP networknya IP networknya. Ini rentangnya saja, belum IP networknya. Jadi host yang dapat di jaringan ini sebesar 32, dan jikalau dilihat dari subnet yang terbentuk, biasanya dikurangi 1, hasilnya 31. Nah, terus cara mengetahui IP networknya ya tinggal cari IP awalnya saja. Jadi hasilnya ialah 200.100.13 sama 0. Oke. Lanjut soal kedua, saya bacakan di sini. Suatu jaringan memiliki IP yang sama seperti tadi, prefixnya sama, dan disuruh mencari IP range-nya. Oke, gampang saja karena sudah diketahui IP broadcast-nya atau IP yang terakhirnya itu tadi 31 ya, hasil dari 32 kurangi 1 tadi. Nah, ya sudah, tinggal cari IP range-nya saja. IP range-nya mesti diawali dari 1 dan diakhiri dengan IP network tambah 1, terus di range antara IP broadcast dikurang 1. Oke, berarti IP network kan tadi sudah diketahui. Tinggal tambah 1 ini 200 tambah 100 tambah 13 tambah 1, rentangnya IP broadcast kan 31 terakhirnya, tinggal kurangi 1. 100 100 13 30. Oke, ini sudah ketemu. Lanjut nomor 3. Suatu jaringan memiliki IP address yang sama seperti tadi, berarti IP broadcast-nya. Nah, IP broadcast-nya ya sudah, ini tinggal masukkan yang ini tadi sesuai dengan ininya kita yang sudah kita cari tadi 31. Jadi ya itu sebenarnya cukup cari satu aja. Nanti kalau perayaannya ada berapa ini sudah bisa untuk menjawab semua. Dari IP range, first host sama last host, jumlah host,
terus habis itu IP network sama broadcast bisa kita cari dengan hanya menggunakan satu cara ini. Oke. Lalu yang keempat ini disuruh mencari seluruh jaringan yang sama tadi 200, 113, 23, prefix 27, dicari subnet masknya. Ini malah lebih gampang. Jadi saya kasih cara cepatnya ya. Kalau mikir secara logika, kan kalau misalnya dipikir kan kalian tuh harus tahu yang namanya itu satu oktet itu pasti memiliki 8 angka biner. Satu misal kita ambil prefix yang sempurna 32. Nah kan 32 setiap oktet ini setiap oktet gimana ya ini loh 255. Nah setiap satu oktet ini mewakili angka 1 sebanyak 8 kali. 1, 2, 3 ini aja. Ini kan prefix 32. Jadi ini mewakili dibagi 4 kan hasilnya kan 8. Nah iya 8. Berarti ya satunya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah setiap 8 ini memiliki deretan angkanya sendiri-sendiri. 182 dibagi 2 menjadi 64, dibagi 2 menjadi 32, dibagi 2 menjadi 16, dibagi 2 menjadi 8, dibagi 2 menjadi 4, dibagi 2 menjadi 2, dibagi 2 menjadi 1. Nah coba kita hitung jumlahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah, pas kan dengan jumlah total semua ini. Nah maka dari itu bisa disimpulkan misalkan ininya misalkan ini dikurangi menjadi 30. Nah berarti yang hilang itu 2 angka terakhirnya. 1 tambah 1 kan 2, berarti dikurangi 32 tadi, jadi hasilnya 30. Nah ini gimana terus cara nyari subnet masknya kak? Oke gampang saja bolo. Nah kita itu tinggal urutin saja. 1 ini sama 128, ini sama 64. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kalau misalnya hilang 2 berarti yang 2 terakhir dikurangi, jadi ini ikut hilang. Jadi prefixnya ini tinggal dihitung terus masuk oktet terakhirnya. Nah kan di sini dicari 27. Nah dari 32 kan dikurangi berapa bisa dari 27? Berarti 3, berarti 5 kan, dikurangi 5 kan dari 32 kan. Oke, berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi. Nah tinggal 2 terus diambil 128 sama 64 ditambah berapa hasilnya ya. 8 tambah 4 8 tambah 4 2 8 tambah 4 8 tambah 4 2 1 12 tambah 6 6 tambah 12 gimana coba 8 tambah 64 Nah jadi didapatkan hasilnya itu bentar guys ada yang salah ini kayaknya. Kan berarti 5 ini
kan ini 5 32 27 tambah 3 30 tambah 25 tuh 2 3 4 5. Oh berarti ini guys, 128 tambah 64 terus tambah 32. Oke, 64 tambah 32 6 9 96 128 tambah 96 8 tambah 6 8 tambah 6 itu 14 tambah 1 3 tambah 9 itu 2 1 2 224 didapatkan hasilnya. Terus kita tinggal tulis ulang aja 255 titik 255 titik 255 titik 224. Nah gitu guys caranya kalau misalnya kalian tidak mau hafalan ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya nomor 5, saya baca aja. Sebuah sekolah mendapatkan alokasi blok IP address 172.164.23.0 dengan prefix 24. Tentukan IP network masing-masing ruangan A dan ruangan B menggunakan metode PLSM. Nah, jadi ini caranya cukup mudah juga. Jikalau kalian sudah paham dengan teknik pangkat, ini sudah cukup mudah. Nah, karena diketahui ruangan A membutuhkan sebesar 70 host, maka bisa kita cari dengan cara 2 pangkat berapa yang bisa lebih dari 70. Coba intinya 2 pangkat X lebih dari, ininya lebih dari atau lebih dari sama dengan itu lebih dari 70. Coba kita dari 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 kan 32 64 ya, 64 ya. Nah ternyata masih kurang dari 70, berarti tidak boleh. Terus habis itu kita cari lagi di atasnya 2 pangkat 7, ternyata menghasilkan 128. Nah ini sudah bisa dikatakan boleh karena lebih mendekati di 2 pangkatnya dan tidak jauh-jauh. Nah setelah dihitungkan kita kurangi 2 maka hasilnya 126. Nah berarti host yang didapatkan dari ruangan A itu 126. Dan cara mengetahui IP networknya tinggal dicari titik awalnya. Karena ruangan A ini termasuk ruangan yang paling besar dan pastinya diutamakan dalam metode VLSM, maka sudah pasti IP networknya di objek terakhir 0. Jadi cukup kita tulis 72.164.23.0. Oke. Nah ya sama lupa subnet masknya ini 25 ya, karena setiap ganti ruangan mesti ditambah 1 subnet masknya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 6. Di sini nomor 6, berapakah IP range masing-masing ruang A dan ruang B? Nah, berapakah IP range masing-masing? Jadi ya tinggal kita kan sudah menemukan tadi host validnya di ruangan A kan 126 ya. Nah terus tinggal kita aja cari itunya apa ya, seperti tadi kalau misalnya nyari IP range kan IP network ditambah 1 terus IP broadcast dikurangi 1. Nah kan sudah diketahui IP networknya kan 0 tadi di ruang A, jadi tinggal kita tulis lagi 64.23 tambah 1 sampai kan tadi diketahui 1 IP broadcastnya kan dari 126 tambah 1 dari 127 terus dikurangi 1 lagi dari 126 lagi. Jadi tulislah 172 164 23.126. Nah ini sudah ketemu yang ruangan A.
Terus yang ruangan B, oh ya kita belum nyari yang ruangan B ya, bentar. Yang ruangan B itu diketahui dibutuhkan hostnya itu sebesar 50. Nah gimana cari kayak tadi ya, sama dua pangkat tadi, dua pangkat pak berapa yang lebih dari 50 kan. Tadi kan sudah diketahui 2 pangkat 6 itu kan 62. Kalau misalnya 2 pangkat 5 kan 32. 2 pangkat 6 62. 2 pangkat 6 64. Ya, 2 pangkat 5 kan 32. Ya udah tinggal eksekusi aja kalau sudah diketahui. 2 pangkat 6 kan sama dengan 64 dikurangi 2, hasilnya itu 62. Berarti hasilnya itu 62. Nah IP networknya berapa? Ya sudah seperti cara tadi 0 oh ya hostnya itu berarti 26 ya, karena kan ruangan baru berarti tambah 1 hostnya, prefixnya maksudnya, kok itu lagi 172 164 titik. Oh ya kan tadi IP broadcast kan dari sini kan tuh 127. Nah berarti kalau misalnya ke ruangan B tinggal tambah 1, tadi 128 nanti IP networknya 164.23 titik 128 karena lanjutan dari IP broadcast yang di ruangan A. Oke. Nah setelah itu IP broadcast di sini tinggal nambah yang ini 62, 128 ditambah 62 62 019 190. Berarti IP broadcastnya itu 172.168.23.190. Oke. Untuk IP range-nya ya sudah, IP network kurang 1, IP network tambah 1, IP broadcast kurang 1. Ini net broadcast. IP range-nya 172, 164, terus habis itu 23.129 sampai 164.23.189. Oke sudah. Nah tugas selanjutnya itu berapakah IP range masing-masing. Nah ini kebetulan kita sudah lagi nyari ya. Nah di sini ya sudah jawabannya ya ini ruangan B, yang ini ruangan A tadi. Pokoknya rumus IP range itu IP network nambah 1, IP broadcast kurang 1. Oke sip. Lanjut soal 7. Berapakah IP broadcast dan subnet mask dari masing-masing ruang A dan ruang B? Berapakah IP broadcast? Nah kan sudah kita tahu tadi ya. Nah dari sini semua ya. IP broadcast itu cara mengetahuinya IP network ditambah host valid. Maka di sini didapatkan kan 126. IP networknya berapa? Maksudnya first IP ditambah host valid. Jadi di sini kan first IP-nya kan 172.168.23.1 ditambah host valid, hasilnya nanti 172.168.23.127. Nah di sini coba kita pakai teori yang tadi ya, first IP ditambah host valid 172.168.1.129 ditambah 62, hasilnya berapa? 172.168.23.191. Oke benar. Nah cara mengetahui subnet masknya gimana? Nah, kan ini sudah diketahui prefixnya ya. Ya udah seperti tadi caranya. Pakai kalau misalnya nggak paham itu pakai biner aja. Dari ruangan A dulu kan dia prefixnya 25,
Berarti 32 dikurangi 25 kan hasilnya kan berarti 32 kurangi 25 kan hasilnya kan 7 ya, 7. Berarti di dalam binarnya ada 7 angka yang hilang, berarti tinggal tersisa 128 saja. Berarti nanti hasilnya 255 titik 128. Nah sementara yang ruangan B kan 26 prefixnya, 32 dikurangi 26 kan hasilnya kan 6 ya, berarti ada 6 angka yang hilang, jadi tinggal ditambah saja 128 dengan 64 sesuai dengan peraturan yang tadi. 8 tambah 4 8 tambah 4 2 1 3 9 192. Nah ini untuk ruangan A. Untuk ruangan B 255 titik 192. Oke, sudah selesai. Lanjut nomor 9. Nomor 9 ini oke, lanjut nomor 8 ya. Jadi di sini soalnya kan diketahui di nomor 8 bahwa PC 01 memiliki IP address 172 16 10 14 dengan prefix 28, sedangkan server memiliki IP address 172 16.10.18 dengan prefix yang sama yaitu 28. Jadi langkah pertama yaitu kita harus cari subnet mask dari prefix 28 dulu. Nah, karena kan saya sudah hafal dan cara yang tadi juga biar lebih gampang yaitu 28. Jadi subnet masknya itu sekitar 255 240. Nah setelah mencari subnet masknya terus habis itu cari ukuran blok subnet dengan rumus 256 dikurangi oket terakhir yang ini 240. Nah 256 dikurangi 240 itu adalah 16. Nah jadi host validnya yaitu 16 teman-teman. Nah terus habis itu IPPC kan sudah diketahui yaitu 172.16.10.14. Nah angka 14 berada pada rentang 0 sampai 15 sehingga PC berada pada subnet pertama. Nah berarti PC itu ada di subnet pertama, maka network address PC adalah 172.16.10. soalnya berada di host di IP pertama dan broadcast addressnya adalah 172.16.10.15. Kemudian lihat IP servernya yaitu 172.16.10.18. Angka 18 pada rentang 16 sampai 31 sehingga server berada pada subnet kedua, maka network address server adalah 172.16.10.16 dan broadcastnya adalah 172.16.10.31. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa PC dan server berada pada network yang berbeda. PC berada pada jaringan 172.16.10.0, sedangkan server berada pada jaringan 172.16.10.16. Kenapa aku bisa berbeda, Kak? Ya soalnya diketahuinya dari menggunakan rumus host valid itu. Ternyata yang masih mencakup jaringan tersebut hanya PC, dan selain PC-nya yaitu handphonenya tadi tidak terjangkau oleh IP tersebut dari host valid yang didapatkan dari 28 prefix 28 tersebut. Karena dua perangkat tersebut pada subnet yang berbeda dan tidak disebutkan adanya router yang menghubungkan, maka paket data dari PC tidak dapat mencapai server. Oke, lanjut nomor 29 ya habis ini ya. Oke, lanjut ke nomor 9 ya. Jadi pada nomor 9 kan diketahui sebuah printer memiliki IP address 192.168.100.150 dengan prefix 25 ya. Nah, langkah pertama ya yaitu kita seperti biasa cari host validnya terlebih dahulu.
Nah, di sini kan prefiksnya 25. Jadi kalau sudah hafal nanti akan lebih gampang. Nanti 25 itu subnet masnya 255 255 255 titik 128. Nah, 128 dikurangi 256 dikurangi 128 itu kan menghasilkan 128 juga. Karena 1256 dikurangi 128 ini kan 128. Karena ukuran bloknya 128, maka subnet yang terbentuk adalah subnet pertama dari 192 di 168 100 alias IP networknya. Terus sampai 192 168 100.127 itu IP broadcastnya. Dan selanjutnya kedua dari 192 168 100.18 sampai 192.168 100.25. Selanjutnya ini saya akan menentukan jaringan tempat printer berada, karena IP printer adalah 192.168.100.150, maka IP tersebut masuk ke subnet yang kedua, yaitu subnet yang tadi yang kita yang kedua yaitu 192 yang 128 sampai seterusnya, bukan subnet yang pertama yang tadi yang kita cari melalui 128 dikurang 256, bukan. Terus habis itu setelah mengetahui bahwa printer masuki ke subnet yang kedua, habis itu kita cari network address printer adalah 128 dan broadcast addressnya adalah 255. Setelah itu untuk subnet kedua. Setelah itu saya meriksa satu persatu IP komputer yang diberikan. IP pertama yang diberikan komputer yaitu 192.168.110. Karena berada pada rentang 0 sampai 127, maka IP ini termasuk IP yang pertama. IP subnet pertama. Lalu yang IP kedua yaitu oktet terakhirnya 50, maka IP ini termasuk juga rentang yang pertama. Lalu yang ketiga dilanjut 130, maka sudah masuk ke subnet yang kedua. Lalu yang keempat yaitu 200, maka juga termasuk yang kedua. Nah, dari berdasarkan analisis tersebut, dua alamat IP yang berbeda jaringan dengan printer adalah 192.168.110 dan 192.168.100.50. Karena kedua IP berada pada subnet yang berbeda dengan printer, maka keduanya tidak dapat terhubung dengan printer kecuali dengan tanda kutip terdapat router ataupun barang lainnya yang bisa menghubungkan IP kedua IP tersebut. Ya, begitu saja videonya kali ini. Semoga remedial saya dapat diterima oleh Bapak Ibu guru dan semoga nilai saya menjadi yang terbaik untuk seterusnya. Sekian dari saya, Muhammad Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.